menyertai kita semuanya hari ini sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu semua yang ada di rumah maupun di mana saja berada menikmati hari lepas hari kebaikan Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan persembahkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita mau katakan Dia baik buat kami. Kau baik buat kami Tuhan. Awasannya berdiri selama-lamanya. Kasih setiamu Tuhan. Haleluya.
hadir untuk melawat setiap kami, baik yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di mana saja berada. Engkau lawat, menyatakan kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang siap puji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Sukacita ilahi melimpah atas kita. Katanya Allah yang baik selama-lamanya. Dan bukti kasih-Nya buat kita. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, yang dilindungi oleh Tuhan, dengan sukacita, dengan rasa syukur yang oleh karena semata-mata kasih karunia Tuhan, maka saya selaku hamba Allah boleh kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut di dalam doa kebenaran firman Tuhan yang akan terberitakan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang bertakhta di sorga, Bapa Allah pencipta langit, bumi, alam semesta beserta isinya, Bapa Allah yang menyatakan diri di dalam pribadi putranya, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Dengan sukacita, dengan rasa syukur kami persembahkan kepada Engkau ya Bapa, oleh karena kebaikan-Mu, maka pada saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah ibadah ini, puji-pujian kami persembahkan untuk hormat kemuliaan Engkau di dalam nama Tuhan. Karena segala perbuatan Tuhan adalah bermanfaat, memberkati bagi kami. Teristimewa karya penyelamatan melalui darah, kematian, dan kebangkitan Tuhan, kami memperoleh hidup yang kekal. Demikian juga kami boleh menyembah kepada Tuhan, karena Engkau adalah Allah satu-satunya dalam kehidupan kami. Dan biarlah penyembahan ini menjadikan saksi bahwa Engkau adalah Allah satu-satunya dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Perdengarkanlah firman-Mu bagi kami pada saat ini, karena kami tahu firman itulah yang akan membentuk kehidupan kami, sebuah kehidupan yang berkenan, yang diberkati, dan yang dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Puji Tuhan, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, baiklah pembacaan firman Allah di dalam peribadahan kita kali ini. Kita semua akan ada di dalam kitab Yesaya pasal 48 ayat 17 sampai dengan 19. Yesaya pasal 48 ayat 17 sampai dengan 19. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkannya dan sudah menemukannya, maka kita akan membaca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 17. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faidah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan lenyap atau ditiadakan dari hadapanku. Amin. Wow, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan ini kita boleh melihat bagaimana rencana Tuhan atas hidup kita, orang yang percaya kepada kita. Bagaimana rencana Tuhan sebagai Bapa atas kita, anak-anaknya. Bolehlah saya bacakan sekali lagi rancangan Tuhan atas hidup kita ini. Ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk rancangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Maka damai sejahtera, hati yang penuh dengan damai,
kesejahteraan, hidup yang tak pernah kekurangan fasilitas yang baik, hidup yang cukup bahkan berkelimpahan sesuatu yang baik. Itu yang disebut sejahtera, limpah sehat, tidak kekurangan makan, minum, sandang, papan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak kekurangan segala sesuatu yang baik. Itu namanya sejahtera. Hidup yang penuh dengan sehat, itu namanya sejahtera. Maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tak pernah kering. Luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi kita seperti air, seperti sungai yang tak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tak pernah berhenti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan damai sejahtera seperti sungai yang tak pernah kering. Rancangan Tuhan bagi kita adalah kebahagiaan yang tak pernah berhenti, kebahagiaan yang tak pernah stop. Seperti apabila kita di pantai, kita menyaksikan ombak yang selalu bergulung-gulung dan tak akan pernah stop, tak pernah akan berhenti. Itulah rancangan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita setiap anak-anaknya. Maka ayat 19, keturunanmu akan seperti pasir. Keturunanmu akan seperti pasir. Banyak, saudara yang dikasihi Tuhan, menguasai bumi. Dan anak cucumu seperti kersik, banyaknya. Kersik itu pasir yang agak kasar, yang banyak di tepi pantai. Nama mereka, nama keturunan kita orang-orang percaya tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Anak-anak yang diperhatikan oleh Tuhan, anak-anak yang dibela oleh Tuhan, anak-anak yang diperkenan oleh Tuhan, selagi hidup dalam hidup yang fana ini, sampai nanti di dalam hidup yang kekal. Artinya namanya tidak terhapus di dalam buku kehidupan, kemudian di keabadian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah rancangan Tuhan sedemikian indah. Dan saya percaya rancangan Tuhan itu adalah yang kita rindukan bersama-sama sebagai orang yang percaya. Bahkan setiap orang merindukan itu. Mempunyai damai sejahtera yang terus mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Kebahagiaan yang terus bergulung-gulung tanpa henti seperti ombak di tepi lautan, di tepi pantai. Saudara mempunyai satu keturunan yang diberkati oleh Tuhan, baik di bumi ini maupun nanti di surga, di kekekalan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah rancangan yang disediakan. Namun rancangan yang disediakan itu tidak datang dengan tiba-tiba begitu saja. Tidak datang dengan otomatis. Tetapi rancangan Tuhan yang luar biasa itu tersedia bagi anak-anak Tuhan yang hidupnya berkenan kepada Dia. Apa arti hidup yang berkenan kepada Dia? Adalah anak-anak Tuhan yang memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Coba kita cek kembali ayat 18. Demikian, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka rancangan itu akan terjadi atas kita. Sekiranya kita memperhatikan perintah-perintahku, memperhatikan firman-Nya. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan,
mari kita sedikit mau mengerti, mau memahami makna nilai dari memperhatikan. Apa sih arti memperhatikan? Apa sih di hadapan Tuhan yang dimaksud dengan memperhatikan perintah-perintahnya, memperhatikan firman-Nya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memperhatikan firman-Nya, memperhatikan yaitu perintah-perintahnya, itu artinya begini. Memperhatikan itu artinya begini: serangkaian kepedulian kita. Serangkaian kepedulian kita terhadap firman Tuhan. Itu yang menjadi unsur-unsur yang akan menggenapi apa yang disebut memperhatikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memperhatikan itu adalah serangkaian kepedulian. Artinya beberapa kepedulian yang dirangkum, dijadikan satu, dan itu bisa menjadi nilai yang disebut yaitu memperhatikan. Memperhatikan firman-Nya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rangkaian kepedulian apa? Yang pertama adalah kepedulian mendengar. Memperhatikan itu serangkaian kepedulian. Yang pertama, kepedulian mendengar akan firman Tuhan. Peduli, berkenan, mengambil waktu yang khusus untuk membawa telinga kita mendengar, yaitu firman Tuhan, atau membaca firman Tuhan, mendengarkan, menerima dengan telinga kita, atau membaca yang agak keras, tidak dibatin, maka ucapannya telinga kita mendengar, sama saja. Tapi rangkaian kepedulian, jadi memperhatikan itu rangkaian kepedulian. Yang pertama adalah kepedulian mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mendengar firman Tuhan bukan dengan nyambi. Saudara, nyambi itu ya sambil mengerjakan apa, sambil mendengar. Enggak, tapi kita mendengar dengan mengkhususkan waktu untuk kita mendengar firman Tuhan. Mendengar dengan serius, mendengar dengan sungguh-sungguh, mendengar dengan antusias. Tidak mendengar dengan ngantuk. Ustaz ini kan mendengar dengan apa? Sungguh-sungguh. Itu salah satu daripada serangkaian kepedulian. Yang pertama adalah peduli mendengar dengan serius, antusias, sungguh-sungguh. Dalam waktu yang khusus, tidak nyambi aktivitas apa. Enggak, saudara yang dikasihi Tuhan. Mendengar dengan sungguh-sungguh, antusias, serius mendengar. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa memperhatikan adalah serangkaian kepedulian, dan yang kedua adalah kepedulian merenungkan. Yang pertama mendengar dengan sungguh-sungguh, yang kedua merenungkannya. Merenungkan itu adalah mencermati dengan teliti, tidak buru-buru, dinikmati, sekalipun membutuhkan waktu yang sedikit agak lama. Itu merenungkan. Saudara, setelah kita mendengar, kita renungkan, kita cermati dengan teliti, tidak buru-buru, kita nikmati, saudara. Dan memang kita mempersembahkan waktu yang sedikit agak lama. Merenungkan. Yang kedua, mendengar lalu merenungkannya. Firman itu.
Berikutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dinamakan memperhatikan adalah serangkaian kepedulian. Dan kepedulian yang ketiga adalah kepedulian firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita renungkan. Dan tahapan yang ketiga, kita menyimpan di dalam hati kita. Amin. Menyimpan di dalam hati kita, itu artinya mempercayainya. Lebih jelas lagi artinya apa? Kita mengimaninya. Jadi firman Tuhan itu kita percayai. Firman Tuhan itu kita simpan. Firman Tuhan itu kita imani. Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Iman itu timbul karena mendengar dan merenungkannya. Maka timbullah iman itu di dalam hati kita. Firman itu tersimpan dalam hati kita. Dan kita mesti tahu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan berfirman bahwa apa yang kita percayai, lalu kita katakan, maka Tuhan izinkan itu yang terjadi atas kita. Wow, luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Amin. Jadi, yang pertama mendengar, yang kedua merenungkannya, dan yang ketiga adalah menyimpannya, mempercayainya, mengimaninya. Dan yang terakhir, serangkaian kepedulian yang disebut dengan memperhatikan, saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu yang keempat adalah peduli mewujudkan apa yang kita percaya itu dalam bentuk tindakan. Kepedulian untuk mewujudkan, kepedulian untuk menerapkan apa yang kita percaya itu dalam bentuk tindakan kita. Baik tindakan itu verbal, ucapan, atau non-verbal, tindakan dalam hidup kita ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ucapan, melalui pengakuan iman. Dan pengakuan itu selain diucapkan, diakui dengan ucapan, tetapi juga diakui dengan tindakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu kepedulian mewujudkan apa yang kita imani. Karena kita mengimani bahwa Tuhan adalah Allah, maka kita menyembah Dia. Karena kita mengimani Dia adalah Tuhan, maka kita mengabdikan diri kepadanya, melayani Dia, taat kepada Dia, karena Dia Tuhan. Kalau kita mempercayai Dia adalah penebus, karyanya yang luar biasa untuk penyelamatan dan kehidupan yang kekal bagi kita, maka kita tidak pernah berhenti dari mulut kita untuk memuji-muji Dia. Ini bentuk-bentuk tindakan. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan. Yang keempat adalah peduli mewujudkan apa yang kita imani dalam bentuk tindakan. Contoh yang sekali lagi yang saya ujikan. Karena kita percaya bahwa Dia Yesus adalah Allah, maka kita menyembah Dia. Karena kita percaya, kita beriman Dia Yesus adalah Tuhan, maka kita mengabdikan diri, melayani, tunduk, karena kita abdinya. Dan karena kita percaya bahwa Yesus Dia adalah penebus dosa kita, itu karya Allah yang luar biasa untuk kita memperoleh pengampunan dosa, hidup selamat, hidup kekal, saudara nikah. Maka kita tidak pernah berhenti dari mulut kita memuji-muji Dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah firman Allah yang mengajar kita pada saat ini, agar kita memperoleh janji Tuhan, agar damai sejahtera itu
mengalir kepada hidup kita seperti sungai yang tak pernah kering. Dan kebahagiaan itu datang kepada kita senantiasa bergulung-gulung seperti ombak di pantai yang tak pernah berhenti. Demikian juga anak cucu kita, keturunan kita akan mengalami dimuliakan oleh Tuhan. Tidak terhapus namanya dari dunia ini sampai nanti di surga. Olehnya mari kita memperhatikan firman Tuhan. Dan memperhatikan itu adalah serangkaian kepedulian. Peduli mendengar, peduli merenungkannya, peduli menyimpan dan mempercayainya, dan peduli untuk mewujudkan dalam sebuah tindakan hidup kita sehari-hari. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Roh Kudus, Engkau akan tolong kami. Bukan sekedar kami mampu sebagai pendengar yang baik, pendengar yang budiman terhadap firman. Namun kami dengan pertolongan-Mu ya Roh Kudus, kami menjadi pelaku firman yang budiman. Biarlah firman-Mu membentuk hidup kami, hidup yang diperkenan, diberkati, dan dipakai oleh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Bersama kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang Kau percayakan dalam kehidupan kami. Kami akan memberi persembahan dengan hati yang bersyukur dan hati yang bersukacita. Kami percaya beri berkenan kepada-Mu dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami tahu janji-Mu akan terkenakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu ya dan amin bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan
Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tetap sehati, semakin sehati. Mari kita bersyafaat kepada Tuhan, teristimewa untuk bangsa dan negeri kita Indonesia yang kita cintai. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Engkau. Kami hadapkan kepadamu ya Bapa. Engkau Allah pencipta langit, bumi, alam semesta beserta isinya. Yaitu bangsa dan negeri kami yang sangat kami cintai, yaitu Indonesia. Mari Bapa, Engkau memberkati Indonesia ini menjadi satu negeri yang tangguh, yang kuat, yang berkemenangan di dalam menghadapi yaitu pandemi COVID-19 yang ada di seluruh permukaan bumi ini. Mari Tuhan, Engkau akan memberkati yaitu pemerintahan bangsa dan negeri kami Indonesia. Mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, Panglima TNI, Kapolri, bersama dengan jajarannya masing-masing. Mari Tuhan, Engkau yang memberkatinya, Engkau yang memegangnya, Engkau yang yaitu menolongnya, sehingga melalui tugas-tugasnya Engkau akan memakai, membawa bangsa dan negeri kami, bangsa yang penuh shalom, bangsa yang penuh damai dan sejahtera. Bapa, kami ingat untuk kepala-kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RW RT, dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau yang akan memegang, Engkau yang akan melindungi, Engkau yang akan memberkati, Engkau yang akan memakai untuk bangsa dan negeri kami menjadi bangsa yang penuh damai dan sejahtera. Tuhan, kami juga ingat untuk dokter, perawat-perawat yang saat ini sedang yaitu bertugas pelayanan bersentuhan langsung dengan pasien yang terpapar. Tuhan, mari Engkau memberkati dengan perlindungan-Mu, damai sejahtera-Mu sampai kepada keluarganya. Demikian juga yaitu kekasih-kekasih kami, mereka yang bertugas memakamkan jikalau ada yang terpanggil melalui yaitu COVID ini. Berikan mereka sukacita, kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga bisa dengan baik menyelesaikan segala bentuk tugas pelayanannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, mari berkati bangsa dan negeri kami ini dengan shalom-Mu yang berlimpah-limpah, damai sejahtera. Bapa, mari Engkau juga akan memberkati yaitu kekasih-kekasih-Mu yang tergembalakan secara khusus di Gereja Betel Indonesia Ngawi. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa muda, bapak ibu yang sepuh-sepuh sekalipun, dalam nama Yesus, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan berlimpah atas mereka semua. Dan secara khusus bagi anak-anak Tuhan yang saat ini ambil kesempatan mempersembahkan waktunya untuk beribadah kepada Tuhan, baik secara offline maupun online, semua yang beribadah dengan penuh kasih itu, Tuhan akan memberkati dengan sehat, sukacita, bahagia, sejahtera, tak pernah kekurangan sesuatu yang baik, roh yang terus menyala-nyala, dan tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami tahu Tuhan, bagi yang beribadah, firman-Mu tergenapi, bahwa jerih lelah kami di dalam pekerjaan Tuhan tidak pernah sia-sia. Olehnya hamba-Mu percaya, jikalau Bapak Ibu Saudara yang beribadah pada saat ini akan menerima penyediaan Tuhan
yang khusus, yang spesial. Olehnya kami bersaksi, apa yang tak pernah kami lihat oleh mata, apa yang tak pernah kami dengar dengan telinga, apa yang tak pernah timbul di dalam hati kami, semuanya itu disediakan Allah bagi kami semua yang mengasihi dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita akan angkat tangan kita di dalam hadirat-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan anugerah yang sempurna Sang Putra Allah Penebus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Bapa di surga dipercayakan atas setiap kita dengan berlimpah, dan kita semua menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ada di dalam berkat, penyertaan, kasih, kuasa, mujizat, dan perlindungan Tuhan, dengan percaya kita menerima dan kita katakan amin. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya.